Izin membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, ini narasumber ini pada Pak Bambang Paningron dan Pak Agung Putra dari PPK Agama. Kemudian ada Ibu Lis dari Ketua Bidang Alumni ya Bu. Ibu Dina, Ketua Bagian Humas, kemudian juga rekan-rekan panitia serta yang saya banggakan rekan-rekan media. Pertama-tama tentu saja izinkan saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam jumpa pers untuk terkait dengan Dies Natalis ke-73 Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini juga didukung oleh Kagama dan seluruh sivitas akademika di UGM. Perlu diketahui bahwa untuk Dies tahun ini yang bertugas sebagai panitia terutama adalah klaster agro. Saya sebagai dekan di Fakultas Teknologi Pertanian UGM, perkenalkan nama saya Eni Harmayani, biasa dipanggil Bu Maya, begitu saja ya, supaya mudah ya, tapi bukan Maya Estianti ya Pak ya. Nah itu di Ketiban Sampur begitu ya, sebagai ketua panitia. Oleh karena itu amanah ini kami laksanakan insya Allah dengan dukungan dari seluruh panitia dan juga seluruh sivitas akademika dan juga termasuk alumni UGM serta mitra-mitra sponsor maupun mitra-mitra yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung. Nah, untuk tema Dies UGM pada tahun ini adalah pangan berdaulat, bangsa bermartabat. Mengapa kita pilih itu? Karena sudah juga dengan klaster agro kami. Jadi klaster agro itu ada 5 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, kemudian Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Kedokteran Hewan. Namun demikian, panitia tidak hanya itu ya, tetapi yang utama adalah dari klaster agro tersebut. Jadi terkait dengan tema, mengapa tema itu dipilih? Karena kita ketahui bersama bahwa isu global yang sekarang ada dan juga nasional adalah isu kedaulatan pangan ya, atau krisis pangan ya. Ini menjadi isu global. Di samping juga krisis-krisis yang lain, krisis energi, krisis keuangan dan lain-lain. Untuk itu UGM sebagai perguruan tinggi yang mempunyai mandat satu sebagai perguruan tinggi untuk mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan ya, dan juga mengatasi permasalahan bangsa. Oleh karena itu tema Dies pada tahun ini kita angkat sebagai tadi yang terkait dengan pangan, yaitu pangan berdaulat, bangsa bermartabat, karena kita masih mempunyai banyak PR terkait dengan itu yang membutuhkan solusi yang menyeluruh. Kemudian terkait dengan kick off atau rangkaian Dies ini sudah diawali atau kick off-nya adalah pada tanggal 23 September. Hingga nanti puncaknya tanggal 19 Desember yang merupakan hari lahir atau ulang tahun UGM, 19 Desember ke-73. Rangkaian-rangkaian acara sudah berlangsung, saya hitung mungkin ada 30 lebih ya acara yang besar ya, belum sub-sub acara, mulai dari kegiatan yang rangkaian acara pre-kick off juga ada, kemudian mulai dari ada kegiatan-kegiatan seminar, kemudian juga kegiatan-kegiatan akademis maupun kegiatan sosial, melibatkan juga Dharma Wanita, Anjang Sana dan lain-lain, sampai ke kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan Kagama, Niti Laku, kemudian penghargaan-penghargaan dan kegiatan mahasiswa juga, serta yang belum ini nanti ada pemasangan patung ceraki ya di Pasar Ngasem untuk memberikan penghargaan kepada ini ya
mereka yang berjasa untuk menjaga kesehatan bangsa ya, jamu ini kan sebagai kesehatan bangsa. Setelah itu juga Ngasem ini adalah Sugeng Rawuh Pak Ari. monggo Pak Ari. Saya lanjutkan karena cikal bakal dari berdirinya UGM ini diawali di Pasar Ngasem menjadi fasilitas ya awal-awal berdirinya UGM, yaitu diawali dari 7 fakultas yang dulu kuliahnya di Pagelaran dan Sitinggil, dan itu menjadi juga bagian dari sejarah UGM. Nanti di Puncak Dies pada tanggal 19 Desember itu akan ada pidato oleh rektor, juga orasi, kemudian oleh MWA ya yang menyelenggarakan, dan juga ada malam penghargaan di Keraton. Demikian saya kira malam penghargaan HB Award di Keraton. Demikian mungkin untuk pengantar, saya kira mungkin nanti dari Kagama bisa menyampaikan secara detail. Ini ada niti laku, kemudian pasar kangen ya, yang sangat saya kira sangat merakyat, dan juga ada beberapa kegiatan yang mungkin nanti bisa disampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eni Harmayani, sudah penjelasan singkat teman-teman media. Kebetulan sudah hadir Sekjen PPK Agama Mas Ari Dwipayana. Selamat datang Mas Ari. Ini langsung saja kita todong ke teman-teman peran keagamaan di sini dalam kegiatan Dies Natalis UGM, mungkin bisa memberikan gambaran kepada teman-teman media. Disilakan Mas Ari Dwipayana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali teman-teman bisa ketemu sama teman-teman Portagama lagi, sudah sekian lama ini. Tidak bisa hadir di UGM. Jadi spirit dari niti laku dan Rakernas Kagama tahun ini adalah kita mengambil satu spirit yang sesungguhnya dikonsen banyak kalangan sekarang ini mengenai situasi global yang kita hadapi, yaitu pertama adalah kita dihadapkan pada persoalan ancaman climate change, ancaman perubahan iklim yang dampaknya sangat nyata dalam kehidupan kita, bahkan muncul dalam bentuk cuaca ekstrim. Misalnya kita tahu sekarang ini wilayah atau negara yang belum pernah terjadi banjir bandang justru sekarang terjadi banjir. Kekeringan secara ekstrim juga ada di berbagai negara, sehingga kita melihat persoalan ancaman global saat ini sangat nyata, yaitu climate change. Yang kedua, kita juga melihat bahwa situasi global dan juga domestik sudah sudah panas begitu ya. Di tingkat global kita tahu konflik Rusia Ukraina terjadi, perang dagang, dan situasi itu menimbulkan dampak yang luar biasa kemana-mana, dan bahkan ini menimbulkan ancaman terhadap krisis keuangan, krisis pangan, dan juga krisis energi di berbagai tempat. Dan itu juga ditambah bukan hanya di tingkat global, tahun depan kita juga berhadapan dengan tahun politik yang situasinya juga mudah-mudahan masih adem ya, menghangat itu terjadi, tetapi jangan sampai panas begitu. Nah, dalam konteks seperti itulah kita Kagama ingin menyambut itu dengan satu upaya untuk mengingatkan kita semua tentang apa yang tema yang akan kita angkat, yaitu merti bumi ambangun negari. Ini muncul dari perspektif filosofi Jawa, tetapi maknanya sangat luas, bukan hanya untuk Jawa saya kira ini, tetapi untuk Indonesia dan dunia gitu. Mengapa amerti bumi? Amerti bumi ini kita artikan secara luas.
Tidak hanya dalam konteks bumi, tetapi juga di dalam bumi itu pasti ada manusia, ada alam, dan ada kebudayaannya. Gitu. Jadi ini yang kita harus mertikan. Gitu. Jadi dengan memertikan manusia, memertikan alam, dan memertikan budayanya, kita harapkan situasi global itu akan dan juga di sekitar kita jauh lebih baik. Dan tentu Universitas Gadjah Mada yang kemudian melahirkan Kagama ini, kita diajak untuk lebih sadar tentang hal itu dengan cara mengasah budi, akal budi kita gitu. Jadi dengan mengasah akal budi ini tentu bukan hanya melalui pendidikan di UGM saja, tetapi juga dengan sentuhan seni gitu. Karena seni dan budaya itu kita satu cara yang bisa mengasah akal budi, yaitu empati dan simpati kita akan terbentuk terhadap manusia, terhadap alam dan kebudayaan kita. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai konteks itu kita ingatkan melalui sebuah perhelatan budaya gitu, saya sebut perhelatan budaya yang tujuannya mengasah akal budi kita agar lebih sadar, agar lebih peka terhadap situasi ini, dan tentu saja berbuat untuk hamamayu hayuning bawono, untuk berbuat untuk keselamatan, kesejahteraan semua yang ada di bumi ini, untuk membangun negari ya, untuk membangun negara. Jadi filosofi dari kegiatan Niti Laku dan Rakernas itu adalah bagaimana kita mengasah akal budi ini melalui seni dan juga berbagai peristiwa yang kita lakukan supaya kita betul-betul bisa membangun negari. Nah, harapan kami dari apa yang kami lakukan, nanti detail mengenai acaranya nanti bisa disampaikan juga oleh Mas Bambang dan juga Pak Agung Putra dari ketua yang mengurus soal ini, tetapi intinya adalah Kagama ingin membangun dan menjawab persoalan global dan nasional itu dengan satu pendekatan baru yang lebih menekankan pada sisi kebudayaan. Menguri-nguri kebudayaan istilahnya. Ngamuri-nguri kabudayaan. Itu salah satu hal yang harus kita lakukan, dan saya kira ini bukan baru. Para pendiri UGM itu selalu menjalankan misi keindonesiaan, membangun misi kemanusiaan dan kerakyatan itu dengan menggunakan pendekatan kabudayaan. Jadi jangan lupakan budaya. Walaupun kita ada tahun politik, tahun yang penuh dengan tantangan ekonomi, tetapi kita tidak melupakan budaya sebagai spirit kita di dalam menjawab persoalan-persoalan. Saya kira itu sebagai pengantar dulu, nanti akan ditambah. Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam. Menarik sekali. Tanpa, saya tidak tahu nih sebuah kebetulan atau sudah sempat cakap-cakap dengan panitia DIS, karena temanya sangat beririsan, sangat sejalan. Satu, penyelenggaranya adalah kelompok agro, dan kemudian temanya juga ada penguatan kemandirian pangan ya. Apa yang kita lakukan di Kagama, rangkaian dari Rakernas dan kemudian Niti Laku yang sudah kita selenggarakan beberapa kali, ada sebuah penterjemahan baru. Kalau semula Niti Laku itu secara harfiah terjemahkan proses perjalanan dari keraton ke Bulak Sumur, jadi migrasi kita itu kita rayakan berulang sehingga muncullah nama Niti Laku. Kemudian hasil diskusi internal kita, oleh waktu kita harus menerjemahkan ulang, bukan saja secara harfiah perjalanan kepindahan, tetapi juga perjalanan pertumbuhan achievement yang bisa dicapai oleh teman-teman Kagama. Jadi rangkaian kegiatan itu kita terjemahkan ulang sehingga tidak lagi harfiah jalan, tetapi juga adalah bagaimana Kagama ini berproses dan bertumbuh sampai hari ini. Apa yang perlu kita catat memang tidak sempurna karena kita baru mengawali menerjemahkan ulang hari ini, sehingga salah satu rangkaiannya adalah awarding teman-teman yang
jauh dari media, kemudian kita coba cari, kita libatkan teman-teman di Pengda-Pengda untuk melacak siapa-siapa yang terlibat, sehingga terkumpul banyak kandidat sebetulnya, kemudian disaring. Kita juga menggunakan kekayaan intelektual para expert kita di Kagama, di UGM untuk menilai, mengevaluasi orang-orang yang pantas diberi awarding. Mungkin tadi saya bilang karena kita mengawali tidak sempurna, karena banyak sekali talent-talent yang tidak tercapture. Kita mampu hari ini memilih 5 yang nanti akan kita umumkan. Mungkin di tahun-tahun berikutnya akan lebih banyak lagi dengan lebih spesifik dengan tema-tema yang beragam. Nah ini yang menarik. Kemudian berikutnya tentang Merti Bumi Ambangonegari tadi. Rangkaian kegiatan kita sebagai wujud nyata melakukan bentuk-bentuk bagaimana kita memelihara bumi semesta kita. Kebetulan kita sebetulnya berharap seluruh pengda-pengda melakukan penanaman pohon. Yang terjadi kita berhasil mengumpulkan 18 titik di seluruh Indonesia, ada di Sulawesi, ada di Sumatera, Riau, yang waktu periodenya sudah mulai dari November kemarin kita selenggarakan. Nanti juga pada hari H tanggal 17 kita juga akan melakukan penanaman pohon. Jadi itu bentuk nyata bagaimana kita turun melakukan hal kecil, menanam pohon sebagai bentuk penyelamatan bumi. Rangkaian kegiatan kita juga cukup banyak selama ini Kagama selalu terlibat dan bersama-sama UGM juga untuk hadir di setiap bencana-bencana yang ada. Bentuk keprihatinan kita turun ke sana dan kita selalu gandeng bareng. Di Cianjur kemarin belum Cianjur selesai, ada di Garut, ada di beberapa tempat, dan bahkan pandemi pun memberi kita proses belajar yang panjang. Selain itu juga kita ada rangkaian kegiatan yang mengapresiasi semua perjalanan-perjalanan itu. Sehingga kepada panitia, nanti secara detail rangkaian acaranya akan dijelaskan oleh Mas Bambang, kita membebankan target Trimigunani, 3 sukses. Ya, jadi 3M ya. M yang pertama adalah memobilisasi, menghadirkan orang-orang untuk datang ke Jogja. Kalau tadi Gung Ari bicara sisi filosofisnya, saya sisi romantiknya. Karena apa? Orang setiap mendengar UGM dan Jogja, keinginan pulang itu sangat kuat. Ya, nah, sehingga kita fasilitasi, kita gerakkan orang-orang, bukan hanya untuk hadir, tetapi juga melibatkan mereka untuk berpartisipasi, berkegiatan secara serentak tadi. Karena tidak hanya dirayakan di sini, kita rayakan di daerah-daerah dengan bentuk menanam pohon tadi. Jadi melibatkan, memobilisasi orang untuk berkegiatan, terinspirasi untuk menggunani pada berbagai aspek tadi, dan kemudian menghadirkan mereka. Itu menjadi target panitia bagaimana caranya, karena suksesnya acara itu kalau orang datang dan berkenan datang. M yang kedua adalah mewujudkan gagasan tentang konsep Amarti Bumi tadi. Mewujudkannya apa? Tidak hanya cerita, tetapi kegiatan-kegiatan nyata itu dilakukan. Salah satunya tadi menanam pohon itu adalah mewujudkan kegiatan kita, dan berbagai rangkaian kegiatan kita juga nanti tentang aspek 5K, keraton, kampus, dan sebagainya. Nanti Mas Bambang bisa ceritakan. Kaki 5 yang nanti akan juga ikut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan kita yang terbagi baik di Malioboro maupun di bundaran UGM. Kemudian M yang ketiga adalah memberi kenangan kepada teman-teman yang hadir, sehingga nanti kalau sudah datang ke Jogja, kumpul pulang, bawa cerita bagus, bawa keinginan untuk pulang lagi tahun depan, membawa cerita-cerita interaksinya ya di sini, cerita tentang Jogja, tentang kesuksesan penyelenggaraan maupun hasil-hasil yang sudah berusaha dikumpulkan di selama berkegiatan sepanjang tahun ini. Sekira itu yang target 3M yang kita kuatkan, sehingga beban teman-teman panitia Pokja ini untuk menerjemahkan apa yang keinginan kita ini agak berat, karena mereka akhirnya melakukan berbagai kreativitas termasuk nanti ada art performance yang selama ini bentuknya berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini mungkin akan ada tampilan-tampilan yang berbeda, termasuk memanfaatkan karya-karya seperti yang sudah teman-teman lihat di depan, rangkaian bambu, bentuk dari bagaimana kita
menguatkan bahwa kemanfaatan bambu itu sebagai sesuatu yang sangat baik sebagai alternatif dari pilihan-pilihan kayu dan sebagainya. Dan karena bambu selalu butuh ditebang, butuh ditanam, dan butuh dikembangkan, justru penyelamatan bambu itu justru harus secara berkala melakukan proses penebangan. Ada filosofi-filosofi yang bagus yang bisa ditularkan di sana. Kemudian penanaman pohon yang kita buat tanggal 17 itu pun kemarin kita berdiskusi cukup panjang. Tidak hanya pohon saja, tapi pohon yang bermakna, pohon yang punya value, sehingga apa yang kita lakukan ini adalah proses mengabadikan berbagai rangkaian kebudayaan yang kita punya. Saya tidak tahu nih tim berhasil nggak mewujudkan ada pohon kepel, timoho, dan berbagai pohon-pohon yang sudah cukup langka, yang tidak mudah didapatkan, tapi kita perlu menginspirasi teman-teman untuk ya mari kita mulai sesuatu dengan nyata, bukan hanya cerita, tapi wujud kegiatan kita yang mau wujud gitu. Sekira itu dari kami, dari bidang 6. Mungkin nanti Mas Bambang bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung Putra penjelasannya, dan teknis monggo Mas Bambang Pangringun seputar niti laku tahun ini. Ya, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Ini adalah momen yang sebenarnya membuat teman-teman deg-degan karena banyak menginisiasi, ada beberapa kegiatan yang memang baru diinisiasi pada tahun ini dalam kondisi yang memang masih banyak pertanyaan. Maka tetapi ya kami kan biasa dengan stylenya kan yakin gitu kan, toh tahun depan bisa dikoreksi ya, tapi karena nawaitunya memang sudah baik, maka keyakinan itu tentunya perlu terus dipelihara, dan nyatanya memang banyak sambutan yang baik dari para penyokong, utamanya dari teman-teman adik-adik mahasiswa juga, kemudian teman-teman Kagama yang selalu ngaruhke, kadang-kadang masih mampir ke sekretariat, kemudian banyak memberikan dorongan, karena memang niti laku ini bukan sesuatu yang baru, tetapi bagaimana membuat setiap tahun menjadi fresh. Ini PR yang agak berat, karena kalau sudah menjadi tradisi dan kekunci di dalam tradisi itu, memang kemudian paling yang kaya ngono. Nah, itu kemudian menjadi tantangan. Kebetulan kami ini sebenarnya bertuju itu hanya membuat konsep sebenarnya. Pada waktu itu ditunjuk oleh Pak Ketum dan jajaran di PP Kagama untuk menjalankan membuat konsep niti laku. Maka kemudian yang namanya konseptor itu kan biasanya kan kemudian memang kemana-mana ini, wong namanya mimpi kan. Tapi ternyata tidak semudah itu juga di dalam teknis pelaksanaannya. Karena tidak mudah juga mencari SDM utamanya di kalangan baik alumni maupun dari Sivitas. Sehingga ya mohon maaf akhirnya kami kemudian terjun langsung juga. Meskipun sebenarnya sudah istilahnya bukan wayai lah. Tapi karena kami ingin tahap awal bagaimana bisa menjaga marwah baru, karena kita menerjemahkan ulang istilah niti laku yang selalu dimaknai sebagai sebuah perjalanan fisik. Nah, penerjemahan ini tentu juga tidak sederhana karena ada tafsir-tafsir yang bisa beda-beda. Kemudian pertanyaannya selalu kembali, kenapa tidak ada pawai? Itu pertanyaan yang kami sudah dengar nggak tahu berapa kali, baik melalui WA maupun pertanyaan langsung. Tetapi justru dengan pertanyaan itu kami kemudian aware, oh ternyata itu masih dianggap penting. Ya. Tapi kami juga punya sesuatu yang harus tersampaikan. Artinya bagaimana perjalanan fisik itu bisa dimaknai menjadi sesuatu yang baru. Itu juga penting. Sehingga ke depan menurut kami semangat-semangat yang akan muncul itu perlu selalu diperbaharui. Tidak harus kemudian selalu setiap tahun menjadi seperti selalu sama. Karena zaman juga berubah, ruang juga berubah,
tadinya ada jalan kemudian ada pagar. Nah itu kan hal-hal yang kita tidak bisa prediksi. Tetapi menerjemahkan sebuah gagasan menjadi kemudian merealisasikan itu memang butuh effort yang lumayan berat juga ya, karena kemarin memang sudah terlanjur kita memiliki besaran-besaran yang apa ya terukur untuk menuju capaian tertentu, sehingga ketika seperti tadi disampaikan oleh Bli Agung Putra bahwa ya kalau ada minusnya itu pastilah, tapi kalau ada plusnya saya juga yakin pasti ada. Sehingga yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ada beberapa hal baru di luar, kalau yang biasanya niti laku itu hanya terjadi 1 hari biasanya menjelang puncak atau kadang-kadang bersamaan dengan puncak Dies Natalis UGM. Nah, kali ini kita merancang dalam 3 pola, ya, yaitu pre-event, kemudian paralel event, dan highlight event. Nah, pre-event ini sudah kami lakukan dan masih ada yang berlangsung juga, karena seperti misalnya webinar itu sudah beberapa berlangsung dan hari ini ada yang berlangsung jam 3, kemudian besok masih ada lagi yang dilangsungkan. Nah, webinar ini melibatkan pengda-pengda yang ada di beberapa wilayah, ada 4 kali webinar dan sudah berlangsung 2 kali. Ini hari ini kali ketiga, kemudian besok kali yang keempat. Dan ternyata antusiasmenya juga luar biasa, peserta webinarnya juga luar biasa karena sampai mencapai ratusan jumlahnya. Dan itu tidak kami sangka, ternyata bahwa pelibatan daerah itu memiliki nilai tersendiri. Bukan hanya sekedar acara ini diadakan di UGM, tetapi pelibatan peserta pengda-pengda di daerah untuk ikut terlibat secara langsung itu ternyata memiliki ada antusiasmenya yang luar biasa. Kemudian ada instalasi art yang kami pasang di Boulevard, 1, kemudian 1 di panggung Pasar Kangen. Itu sebuah instalasi bambu yang kalau orang lewat selalu bertanya apa ini ya, gitu. Dan itu bukan sekedar bikin, karena ada dasar gagasannya dari desain kenapa bentuknya seperti itu. Itu wujudnya sebenarnya sebuah meru atau gunung. Ya. Kalau di dalam motif batik itu ada, di dalam batik Sidomukti itu ada merunya. Nah itu filosofinya itu tentang keluhuran, tentang bagaimana sebuah entitas itu memiliki martabat, harkat dan seterusnya. Nah kemudian dari selain ada instalasi bambu, ada juga pameran seni rupa yang ini masih on proses di Selasar Fakultas Filsafat. Kemudian ada yang kami niatkan sebenarnya sebagai mural, tetapi ini harus kami akui gagal dianggap sebagai mural karena sebenarnya itu pameran lukisan di luar ruang. Karena kebetulan itu tidak boleh digambarin. Pembatas untuk proyek pembangunan itu tidak boleh. Ya sudah, akhirnya kemudian kami tetap kami istilahkan sebagai mural, karena itu kemudian lukisan-lukisan itu kami letakkan ditempelkan di dinding pembatas itu, tetapi dengan media kanvas kemudian. Ya. Tapi gambarnya itu juga belum selesai, itu masih on proses, masih cerantel. Tapi besok memang kemudian sudah harus tertata. Kemudian selain 2
selain pre-event dan paralel event, ada event yang sifatnya highlight memang, yang itu akan berada di tanggal 17 dan 18 Desember besok. Tanggal 17 memang ada sebuah highlight yang pertama, jadi ada 2 highlight sebenarnya. Ini soal pensiasatan waktu sebenarnya yang kemudian agak ribet, karena tanggal 17 itu kemudian kami membuat sebuah acara yang namanya Alumni Mengabdi Award, ya, sebuah anugerah kepada para alumni yang sudah bergerak di wilayah, di daerah masing-masing dan tidak nampak dari luar, tidak tercover oleh siapapun, tetapi keberadaan mereka benar-benar sangat migunani tumraping lian dan memberikan dampak dan daya aruh yang luar biasa di lingkungannya. Nah, dan ternyata ada banyak sebenarnya, ya, karena dari pengumuman yang sedemikian singkat saja sudah ada puluhan yang masuk, dan itu kami kemudian sangat meyakini bahwa ini akan terus bisa berlangsung dan semoga bisa menjadi mandatori. Kami mungkin akan mintakan izin kepada PP untuk bisa dilangsungkan setiap tahunnya, sehingga ini akan menjadi highlight rutin, ya. Mungkin seperti halnya dengan ada HB9 Award, kemudian ada penghargaan untuk alumni berprestasi semacam itu. Nah, konteksnya memang ini kemudian menjadi berbeda karena kita harus mencari orang-orang di pelosok-pelosok, dan yang lebih menarik lagi ada satu sosok kemarin dari Silangit yang menolak untuk diberi penghargaan. Padahal dia sudah sangat terkenal di sana dan daya aruhnya luar biasa, dan ketika dikontak kami dapat kabar dari sana bahwa beliau tidak berkenan untuk diberi penghargaan. Saya sampai merinding mendengar itu, dan ternyata alumni kita itu luar biasa di banyak pelosok dan tidak perlu dikenal oleh siapapun, tapi di lingkungannya punya daya aruh yang luar biasa. Itulah kenapa kami sangat meyakini bahwa acara Alumni Mengabdi Award ini akan menjadi sebuah momentum yang selalu menarik setiap tahunnya. Kemudian penanaman pohon serentak tadi sudah disampaikan oleh Beli Agung. Memang tadinya ada satu momen di mana kita akan nanam bersama-sama. Tapi ya tentunya itu tidak mudah karena setiap daerah punya kesibukannya masing-masing. Tetapi dengan bisa melibatkan 18 ya pengda yang ya itu antusiasmenya juga luar biasa dan sudah banyak berhasil dilaksanakan. Untuk di Jogja masih akan dilaksanakan tanggal 17 nanti pagi oleh Pak Ketum Gagama Mas Ganjar, yang akan dilakukan kalau tidak salah di Lembah, di Taman Kearifan. Sampai kemudian masih harus milih ini pohon-pohon yang pas untuk ditanam di sana itu apa. Kemudian setelah malam penghargaan paginya kita akan ada street performance di Malioboro, ya, yang mengaktifkan 5 panggung di sepanjang Malioboro. 5 panggung ini sebenarnya adalah representasi dari elemen-elemen pendukung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Konsep pentahelik yang kita sering sebut sebagai 5K. Ya. K itu keraton, kemudian K kampus, kemudian komunitas, kerajaan, dan kampung. Nah, nanti ada 5 panggung yang akan menjadi representasi filosofi atau pentahelik itu, dan masing-masing akan diisi oleh siapapun.
Ya, misalnya ini teman-teman dari SMKI sudah mendaftarkan 50 orang. Dia mau bikin flash mob, mau bikin pertunjukan di panggung, kemudian ada pengamen, kemudian ada teman-teman dari Kagama komunitas juga. Jadi itu ruang berbaur yang sebenarnya sangat luar biasa, karena kemudian identitas itu menjadi hilang. Siapapun boleh tampil di sana, ya. Tentunya pasti harus mendaftar ya, tidak kemudian asal naik ke atas panggung, nanti bisa jadi kacau. Tetapi karena setiap minggu pagi memang Malioboro sudah menjadi ruang kohesi sosial yang luar biasa juga, sehingga dengan adanya panggung-panggung dan fasilitas yang disediakan oleh panitia Nitilaku, itu kemeriahan itu akan menjadi semakin menarik. Apalagi di ruang itulah kita sebenarnya akan lebih banyak bicara tentang bagaimana semangat Nitilaku akan terus digaungkan, khususnya dengan tema yang tahun ini Merti Bumi Ambangun Nagari. Kemudian di Boulevard, berlanjut di Boulevard, jadi sekali lagi memang ini tidak ada pawai, ya, jadi setelah pagi jam 7 sampai jam 9 itu di Malioboro. Kemudian di Boulevard itu akan berlangsung arah-arahan kecil sebenarnya, jam 8 juga, itu sebuah arah-arahan yang akan membawa para pendoa. Jadi akan ada momen doa bersama lintas agama yang akan dilangsungkan di panggung utama lapangan Geraha Sabha. Ya. Tapi sebelum momen di sana akan ada arah-arahan dari Wisma Kagama, didahului dengan bergodo Niti Manggolo. Kemudian ini kebetulan nama bergodonya benar-benar pakai niti, bukan karangan. Jadi kebetulan bergodo, dan ini bergodo terbagus di Yogyakarta, sering menang, namanya Niti Manggolo. Tadi malam sudah kumpul, kami sebenarnya hanya tidak butuh terlalu banyak orang, misalnya maksimal 20 lah. Enggak, kami bawa 40. Kalau enggak satu, enggak semua. Waduh, ya monggo, saya bilang gitu. Itu dari kampung, ya, jadi bukan kami create. Ini adalah salah satu cara sebenarnya bagaimana mendekatkan momen-momen penting UGM ke masyarakat. Kemudian ada juga penari, kemudian para pendoa dari lintas agama, kemudian nanti Pak Ketum dan Bu Rektor dan juga pimpinan fakultas juga akan terlibat di dalam arah-arahan itu, plus penggembira. Penggembira itu nanti teman-teman alumni yang ingin ikut rombongan pendek. Kalau ditanya ada pawai, ada, tapi cuma 300 meter. Ini gojeknya seperti itu. Tapi antusiasmenya juga luar biasa, misalnya Kagama Nordik, pokoknya kami ikut. Ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh itu juga, pokoknya kami ikut. Ada 60-an kalau nggak salah. Dan juga teman-teman dari alumni komunitas, Kagama komunitas yang lain. Kemudian sesampai di panggung utama, sekaligus nanti akan menyambut kedatangan pelari 73 km itu, ada 3 yang nanti akan mendapatkan kalungan bunga. Sebenarnya yang harusnya mendapat kalungan bunga itu yang akan memberikan salah satunya Pak Ketum. Tapi saya dengar mau ikut lari. Wah, ini berarti nanti lari sudah bawa bunga. Nanti sampai di sana ngalungin sendiri. Itu kabar terakhirnya begitu memang, tapi nanti coba kami konfirmasi lagi. Tapi ini menjadi menarik memang, meskipun kami tidak yakin lari 73 km beneran. Karena yang lari 73 km itu berangkatnya malam hari. Sekitar jam 6:30 itu diberangkatkan di acara Malam Anugerah itu. Jadi sudah ya. Ya, jadi bayangin lari 1 hari 1 malam. Ya 1 malam lah, 1 malam bukan 1 hari. Jadi
malam berangkat, kemudian pagi sampai. Bukan Jarikut, bukan Jarikut. Tapi memang ada banyak stasi ya. Jadi kemudian dari situ kemudian nanti akan mengunjungi Pasar Kangen. Nah, Pasar Kangen ini sebenarnya berlangsung 2 hari sejak tanggal 17. 17 itu sudah berlangsung. Selanjutnya sebenarnya adalah kemeriahan dari pertemuan para alumni yang hadir pada waktu itu, karena ada panggung yang terus sekarang ini juga sudah penuh jadwalnya, akan diisi oleh mereka yang hadir, baik komunitas maupun dari Kagama Fakultas, dan macam-macam bentuknya, varian kayak variety show lah, ada karawitan, ada band dan segala macam. Sehingga memang kalau dari sisi festifnya memang kami yakin besok akan sedikit ambiar begitu, riuh begitu maksudnya, riuh karena ya pasti bisa dibayangkan seperti itulah. Kemudian yang menarik lagi bahwa ini kegiatan tidak hanya berada di satu titik, ada banyak titik yang kami usahakan ikut aktif, terlibat, seperti halnya Malioboro, kemudian fakultas-fakultas juga filsafat utamanya karena ada ruang yang bisa dipakai untuk pameran, kemudian lembah sendiri juga dipakai, kemudian ada boulevard, ada instalasi itu hanya akan berlangsung sampai akhir bulan Desember, jadi setelah itu akan dibongkar. Biasanya itu bisa tahan 1 tahun karena ada treatment bambunya, tapi untuk ini memang ya izinnya memang cuma sampai akhir bulan ini. Saya kira itu sementara yang bisa kami sampaikan. Selebihnya nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas atau pertanyaan, monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar. Silahkan giliran teman-teman wartawan, teman-teman media siang hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan pada seluruh narasumber atau ada yang ingin diperdalam, silakan sebutkan nama dan ditujukan pada siapa. Baik, terima kasih dari Pak Agung dari Suara Merdeka. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kita mengawal itu mulai dari hulu hilir pendekatannya untuk kedaulatan pangan, beberapa sistem yang sudah kita introduksi atau di inovasi-inovasi dari UGM yang sudah diterapkan oleh masyarakat. Sebagai contoh ada mulai dari hulu ya, ini ada sistem inovasi irigasi. Ini SIPASI yang mungkin nanti pada saat dia juga akan kita tampilkan video pendeknya, dan ini sudah digunakan oleh bendungan-bendungan ya, atau untuk beberapa sistem irigasi di Indonesia. Ini kerjasama dengan Kementerian PUPR, namanya SIPASI, sistem pengendalian irigasi. Kemudian dari yang sudah bertransformasi ya, dari yang dulunya memang ini kan irigasi ini kan sangat penting sekali, modernisasi irigasi ini, karena sudah lama itu kita tidak melakukan itu, sehingga ini sebagai hulu ya untuk kedaulatan pangan, dan ini sudah diterapkan di beberapa irigasi-irigasi di berbagai provinsi kerjasama dengan PUPR dan beberapa kementerian. Kemudian dari sisi pengembangan produk-produk strategis ya. Sebagai contoh kedelai. Kedelai ini kita masih 90% impor. Nah, kita mengembangkan, UGM mengembangkan yang disebut dengan Smart Agro Industry Enterprise kedelai. Ini kedelai lokal yang dikembangkan mulai dari hulu hilir, ini tentu saja kolaborasi dari interdisiplin dan transdisiplin, yang pendekatannya adalah sistem ya. Jadi mulai dari budidaya, kemudian pasca panen, kemudian juga
proses penggudangan, distribusi dan sampai ke off taker dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan baik industri maupun masyarakat maupun traceability, karena tuntutan dunia terkait dengan pangan ini sekarang adalah ketertelusuran. Itu lahannya di mana, bagaimana proses budidayanya, itu terlacak. Secara digital itu kita rekam ya. Juga dengan ada field monitoring system atau smart agriculture. Itu yang kita kembangkan. Jadi tanahnya seperti apa, cuacanya seperti apa. Nah, itu yang kita implementasikan tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal. Karena walaupun bagaimana adopsi teknologi itu tentu saja perlu adanya perkawinan ya antara budaya dan teknologi tadi yang disampaikan, tidak akan berhasil tanpa kita juga mengetahui kearifan lokal. Seperti itu. Kemudian juga beberapa di fakultas yang lain itu varietas-varietas unggul ya, seperti untuk padi mungkin juga akan kita tampilkan di kedelai dari Fakultas Pertanian. Kemudian juga yang kemarin dilakukan pembuntingan 1000 sapi gitu ya. Pembuntingan berhasil dari Fakultas Kehutanan, Fakultas Kedokteran Hewan. Itu masalah karena kita juga kedaulatan produk hewani itu juga masih lemah sehingga sukses. Nah itu kemarin kita laksanakan di Blora ya, namanya Jabres ya, Brebes ya, itu dari KH ya, sehingga kemudian ada juga kalau isu-isu global seperti food waste, food loss, itu edukasi kepada komunitas untuk menghargai ya makanan itu juga kita lakukan. Sehingga isu-isu itu kemudian juga plant based, itu isu global, mengembangkan makanan-makanan sumber-sumber protein berbasis tanaman, plant based protein, karena isu-isu ini ya karbon, kemudian pemanasan global dari itu kan juga ada, sehingga selain tadi karena kita butuh produk hewani dan nabati juga, tetapi isu-isu global itu juga harus kita perhatikan ya. Seperti pengembangan plant based tadi. Nah ini kedelai lokal yang non GMO ini juga menjadi salah satu unggulan untuk mengembangkan plant based protein ya. Dan tempe ini adalah asli Indonesia gitu ya. Ada beberapa gerakan ya untuk mengangkat tempe ini sebagai warisan budaya World Heritage ya, intangible World Heritage. Sehingga inilah pendekatan baru dari UGM dan ini sudah kita terapkan di berbagai wilayah dan saya kira animo masyarakat juga bagus ya untuk kedelai ini ada di Wonogiri, di Bantul itu sampai ke penggudangannya, kemudian juga di Riau, di NTB, di Jawa Tengah itu sudah banyak yang itu diadopsi oleh masyarakat. Kita kerjasama dengan Kementerian PUPR bahkan dengan Bank Indonesia juga ke pesantren-pesantren itu untuk mengembangkan ekonomi syariah di pesantren, bekerjasama dengan BI dan yang lain-lain. Begitu sementara. Baik, terima kasih. Jadi tadi inovasi-inovasi tadi juga diiringi dengan pelatihan dan transfer teknologi kepada komunitas ya, misalkan kepada petani. Contoh cabai ya, ini dengan Sleman juga. Cabai kalau harganya pas panen raya itu harganya bisa sampai 9.000, 8.000 gitu ya. Bahkan kobes itu kadang sampai 500 gitu ya. Nah, ini kita memberikan inovasi untuk pasca panen. Ya, cabai kemarin ini ada program Kedareka ya, Patriot Pangan itu dengan kontrol atmospheric storage. Dan itu kita latih, jadi kita bawa itu petani-petani itu juga untuk bagaimana mengoperasikannya, ya, kerjasama dengan mitra juga. Kemudian juga kita membuatkan rumah produksi, yang itu nantinya bisa untuk menghasilkan pangan-pangan yang higienis. Jadi misalkan kalau cabai tadi contohnya, selain dijual
kalau pas panen raya bisa simpan, juga bisa diolah menjadi produk-produk yang bernilai lebih tinggi ya. Misalkan bon cabe gitu kan ya, cabe kering itu ada kita dampingi untuk membuat rumah produksi dan pelatihan sampai dia bisa menghasilkan produk itu. Dan kita monitor keberlanjutannya dengan petani dan UKM-UKM setempat. Seperti itu. Terima kasih Mas Lukman. Ada 3 pertanyaan, monggo. Yang Prof ini juga ada pertanyaan ke Prof. Oh iya, Mas Bambang Maneko tadi, monggo Mas. Baik, saya akan menjawab yang pertama. Ini pertanyaan yang entah berapa ratus sudah kami dengar, berapa ratus kali, karena memang itu persoalan yang klasik ketika kami mulai merancang sebuah gagasan baru tentang bagaimana memaknai dan menerjemahkan ulang tentang nitilaku, perjalanan dari perpindahan dari pagelaran menuju ke Balairung. Tetapi memang saya sangat membutuhkan kebijakan dari teman-teman untuk tidak menuliskan hal-hal yang nanti sekiranya agak riskan, kasihan maksudnya begitu. Saya harus bicara jujur. Karena memang kondisinya sekarang ini tidak memungkinkan dilakukan perjalanan fisik dari pagelaran menuju Balairung. Pagelaran sebagai starting point sudah tidak lagi seperti pagelaran pada waktu itu. Sekarang begitu tertutup, eksklusif, dan tidak lagi mudah untuk membuat sebuah acara, momen-momen yang apalagi kalau kaitannya dengan pihak luar. Dengan adanya benteng baru itu, pagar itu yang bahkan sekaten pun tidak dilewatkan di sana, kami sih sebenarnya istilahnya ngeman visualnya. Kalau kemudian dilakukan, kami mendapatkan izin, tetapi harus jalan melipir-melipir di pinggiran alun-alun. Secara visual itu kami yakini akan mendapatkan komentar yang sangat banyak, dan nanti arahnya akan menyerang salah satu pihak. Itu kami khawatirkan. Jadi daripada nanti secara visual tidak menarik, karena melipir-melipir pinggiran, padahal dulu kami punya video yang benar-benar bagaimana rombongan sekian ribu orang itu berada di tengah-tengah alun-alun. Kalau nanti kami lakukan melipir-melipir, pertanyaannya kenapa kok tidak lewat tengah-tengah? Pasti akan begitu. Nah, daripada maka baiklah kami akan terjemahkan ulang, kemudian muncullah 5 panggung di sepanjang Malioboro itu sebagai representasi dari semangat pentahelik itu. Ya, jadi keraton juga terwakili di situ, komunitas ada, kampung ada, keprajan ada, pemerintah daerah, dan kampus sendiri. Maka itu sudah kami anggap sah sebagai sebuah keterwakilan penerjemahan ulang dari perjalanan ke perpindahan itu. Dan sekali lagi, karena zaman juga berubah, ruang berubah, dan seterusnya, maka mau tidak mau harus ada hal-hal yang memang butuh diperbaharui. Karena perubahan itu kan keniscayaan, jadi nggak mungkin kita gondeli, ini kan sudah tradisi, tradisi mana yang nggak berubah? Pasti berubah, selama niatnya baik menurut kami sih nggak ada masalah. Kemudian, kata ya Mas J, tapi nanti jangan nulis kemudian gara-gara dipagerin, nah, itu nanti masalah. Dan kami sudah ngontak ke Sekretaris Ngerso Dalem, sudah nggak perlu minta izin, tidak memakai, nanti tidak malah jadi masalah, diem saja.
Karena tanggal 19 masih ada acara di bukan di Pagelaran, di Bangsal Sri Manganti ya, ya. Biar nggak keseret-seret ke. Tapi kan memang acara ini tidak berawal dari Sri Manganti, jadi beda. Oh, Sri Manganti lewatnya kan Keben, sementara kalau ini kan Pagelaran, Setinggil itu. Dan kebetulan memang keraton itu sedang merehab museum kereta. Dan itu belum jadi, dan keretanya sekarang dikumpulkan di Pagelaran. Sehingga memang secara teknis memang tidak bisa. Ya. Secara teknis memang tidak memungkinkan. Kebetulan saya juga baru saja dapat tugas dari Ngerso Dalem, dan awalnya tadinya mau di sana tapi akhirnya harus berpindah. Jadi kalau soal itu aman. Yang nggak aman kan harus menghadapi sekian banyak alumni dengan pertanyaan yang heboh itu. Tapi kalau itu kami hadapi dengan santai. Kemudian soal bambu. Sebenarnya bukan siapa yang mendahului, siapa yang menjadi epikonnya. Karena bambu itu kalau di sini sudah sejak lama juga. Nggak usah nyebut G20. Hutan bambu di sini udah lama banget. Dan ada banyak sekali jenis bambu yang ada di Sleman. Ahli-ahlinya juga ada banyak di Jogja, dari UGM juga ada. Kemudian kalau misalnya ada kreativitas dengan memakai materi bambu, saya kira karena kita tadinya begini, tadinya ada teman-teman dari seni rupa pematung yang mau masang instalasi. Kami memiliki aturan dan ukuran, tidak boleh memakai bahan-bahan yang bersifat logam, kemudian resin dan segala macam, harus alami. Perlu mas-mas dan mbak-mbak ketahui bahwa instalasi itu sama sekali tidak memakai paku. Nggak ada satupun paku besi. Itu semua memakai pakunya bambu, pasaknya, dan jumlahnya ada 5.000. Saya nggak ngitung, tapi saya dikasih tahu. Karena saya lihat juga berbagor-bagor, hanya isinya itu pasak untuk nyambung bambu-bambunya itu. Jadi itu pun diperhitungkan, sehingga semangat bicara tentang merti bumi ambang nagarinya ini tidak kemudian serta-merta kami kebiayah istilahnya, sing penting ketok iki wis bambu gitu kan. Tidak, bahkan ada prinsip-prinsip, hal-hal yang sifatnya prinsip itu dilakukan oleh seniman bambunya, dan itu kami sangat appreciate untuk mereka. Soal apakah ini bentuknya mirip dan segala macam, memang eksplorasi seni bambu, seni bangunan bambu, sementara ini memang biasanya style-stylenya masih sama. Ya. Rumah bambu juga begitu. Kebetulan dari karya-karya bambu sebelumnya juga nggarap di Kemendikbud sebenarnya. Itu bisa bertahan hampir 2 tahun bahkan di sana. Di halaman Kemendikbud waktu PKN, waktu Kongres Kebudayaan. Jadi sudah banyak uji coba yang dilakukan, banyak karya bangunan yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Cekap Mas Lukman. Nggih. Untuk yang ketiga yang terkait ceraki. Baik, terima kasih. Ceraki, memang apa itu ceraki? Sebenarnya ceraki ini adalah peracik jamu, ya artinya. Dan di dalam hal ini juga termasuk penjual jamu gendong, gitu ya. Yang pada Dies ini kita manifestasikan apresiasi terhadap penjual jamu gendong yang masih setia untuk melestarikan warisan budaya leluhur yang sudah sejak lama ini memang khas Indonesia, ya. Nah, apa peran UGM dalam hal ini? Kita memberikan apresiasi kepada para perajin jamu gendong itu karena mereka yang setia menjaga kesehatan bangsa ini
dari apa yang setiap apa menemui pelanggannya ya ke rumah-rumah ya. Ini menjadi penjaga kesehatan bangsa dengan jamu yang luar biasa, dan ternyata terbukti pada masa pandemi kita itu juga dijaga dengan jamu itu. Ya, beberapa waktu yang lalu ada di Beringharjo kan ada jamu corona gitu ya. Itu kan apa pon-pon ya. Dan ternyata dalam ilmu pangan modern itu kemudian pangan itu tidak hanya sebagai sumber zat gizi ya, sumber nutrisi, tetapi juga untuk meningkatkan kesehatan di luar zat gizinya. Yaitu pemahaman itu Jepang yang paling advance mengembangkan pangan fungsional yang disebut dengan pangan fungsional. Dan itu adalah jamu menurut saya, yang itu dikonsumsi sebagai bagian dari daily diet. Ya, diet sehari-hari bukan obat ya, tetapi jamu kita minum bener asem, beras kencur itu kan daily diet ya, tidak ada dosis yang ya kan, dan itu soft tapi powerful kalau dikonsumsi, dan itu sudah warisan kita sudah ratusan tahun yang lalu. Nah, ini UGM mengapresiasi jamu itu kalau sekarang dengan pengetahuan modern itu adalah functional food. Ya, di luar zat gizi ya. Kalau zat gizi kan ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral ya. Kalau kekurangan itu ada gangguan kesehatan. Tetapi di luar itu ada yang bisa meningkatkan kesehatan manusia ya. Jadi yang itu disebut dengan functional food. Dan ke depan masyarakat modern itu ternyata selain dari karena masalah kesehatan juga sangat penting, mereka berpindah dari treating disease menjadi self care, ya, memelihara kesehatan itu, preventif dan promotif. Nah, ini jamu itu sangat tepat sekali dengan tema kita. Patung yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada generasi muda jamu itu seperti apa, ya, dan dulu bagaimana. Itu ada filosofinya. Kenapa 8 botol? Itu juga ada siklus hidup ya. Kalau masih anak-anak itu manis dan sweet and sour gitu ya, maksudnya itu ada sampai pahit itu ya, kehidupannya tambah lagi gitu ya. Itu siklus hidup yang ada filosofinya di jamu itu, dan kami ingin generasi muda itu juga tahu tentang itu, dan kita abadikan dalam monumen Ceraki ini. Kenapa jamu gendong kok enggak? Karena peracik jamu ya, antara jamu gendong, karena di gendong itu juga ada filosofinya. Itu seperti menggendong anak kan dengan telaten, dengan lama kita lakukan. Kenapa enggak kita angkat? Dan itu menjadi sebenarnya bisa juga menjadi revenue source ya. Dan kenapa dia ngasem? Karena ngasem ini sudah saya sampaikan tadi menjadi bagian dari tumbuhnya berdirinya UGM ya, menjadi salah satu fasilitas ya pasar ngasem ini juga karena kita di awal-awal berdirinya UGM ini juga terkait dengan ngasem ini, selain juga ini kan wilayah warisan budaya ya, World Heritage. Itu saya kira kenapa kita mengangkat jamu gendong atau Ceraki tadi diabadikan sebagai apresiasi kepada para penjaga kesehatan bangsa ya di tanah air. Iya, terima kasih